Tentu kami akan menyesuaikan dengan instruksi Presiden ya untuk melakukan efisiensi, penghematan dan refocusing. Artinya bahwa yang diminta kepada kita itu kan sebenarnya hal-hal yang realistis lah, mengurangi seminar, diskusi, perayaan-perayaan, perjalanan dinas yang tidak perlu, ya khususnya yang keluar negeri, pengurangan belanja ATK dan lain sebagainya. Tentu kita akan menyesuaikan. Ini yang paling penting. Apa mungkin kita akan terus mencoba untuk mengidentifikasi hal-hal apa kira-kira yang sesuai dengan instruksi Presiden itu. Kita sedang mencoba konsolidasi ke dalam, dipimpin oleh Pak Sekjen. Insya Allah kita akan terus ya mencoba menyesuaikannya. Kemudian yang kedua juga komitmen Pak Presiden tidak berubah. Hal-hal yang menyangkut bantuan untuk rakyat diteruskan dan bahkan ada kemungkinan untuk bisa ditambah jika memang itu sangat dibutuhkan sesuai dengan data yang ada. Kita tahu sekarang datanya terus diperbaiki ya. Insya Allah ini sudah final. Setelah itu kita akan coba uji petik. Nah, lalu kita akan coba mantapkan lagi kalau memang sudah final sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jika memang dibutuhkan tambahan biaya, tentu Presiden akan memberikan dukungan penuh gitu. Nah, tapi sekali lagi bahwa yang diminta untuk di refocusing itu sesungguhnya adalah hal-hal yang memang realistis gitu. Tinggal seberapa jauh kita mampu menerjemahkan itu dengan baik. Ya. Jadi udah kelihatan belum sih anggarannya, Gus, untuk terkait Pamekasan ini? Ya, sampai sekarang kita terus diskusi dengan Kementerian Keuangan ya. Kita diskusi dengan Kementerian Keuangan mana saja yang memungkinkan dan mana saja yang tidak memungkinkan. Misalnya ada program permakanan gratis untuk lansia, ya. Kemudian itu kan diperlukan biaya untuk mengantar Rp2.000 per ini. Nah, ini kan enggak bisa programnya ini jalan tapi biaya untuk ngantar nggak ada gitu misalnya. Nah, ini yang kita diskusikan dengan kementerian. Hal-hal yang sangat teknis. Tapi selebihnya kita sudah siap menyesuaikan. Untuk khusus Kemensos sendiri nih, misalkan di kantor khususnya, mungkin ada efisiensi juga kan, tadi ATK juga di efisiensi. Lalu mungkin nggak sih listrik segala macam dan juga biaya-biaya lain juga akan dipangkas juga? Ya. Untuk kinerjanya khususnya. Sebenarnya begini ya, ini kan menyangkut soal listrik, soal AC. Sebenarnya tanpa ada Inpres Plus memang kita harus melakukan penghematan ya gitu. Kadang kita kan di kantor tuh sampai AC-nya itu berlebih gitu kan ya. Ya ini harus memang tanpa itu pun seharusnya kita sudah melakukan penghematan gitu. Nah, tapi memang terus terang aja ya kebiasaan kita kurang peduli terhadap penghematan yang seharusnya seperti itu. Lah mudah-mudahan dengan adanya Inpres ini, ada instruksi Presiden ini, kita menghadirkan satu kebiasaan baru ya untuk melakukan penghematan listrik dan lain sebagainya lewat pembatasan-pembatasan. Misalnya jam kerja jam 4 yaitu AC sentralnya sudah dimatikan. Itu kan sebenarnya tanpa instruksi Presiden pun harusnya sudah kita lakukan sebagai bagian dari kesadaran kita. Cuma selama ini kita abai. Maka itu mudah-mudahan ini menjadi kesadaran baru bagi semua kita, kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah untuk melakukan penghematan. Itu aja. Jadi tentu kita akan menghemat dan ini momentum ya buat kami untuk memulai membiasakan diri melakukan penghematan. Oke. Ada lagi Gus kira-kira untuk cara mensiasatinya untuk cara di kantor sendiri? Ya, mengefektifkan perjalanan dinas ya kan. Ya misalnya itu salah satunya yang mestinya harus seminggu ya mungkin mestinya misalnya 3 hari ya cukup 1 hari atau 2 hari gitu. Itu kan semuanya bisa dilakukan penyesuaian.
Tapi intinya saya ingin mengajak bahwa apa yang diinginkan oleh Presiden ini harus dianggap sebagai upaya untuk membangun kesadaran baru. Betapa uang rakyat itu harus kita kelola dengan baik, dan yang kedua ya kita harus memperkecil biaya operasional, tapi memperkuat program-program pro rakyat. Semangatnya itu. Ya. Ini sudah disampaikan batasnya, mungkin ada realisasinya seperti apa? Ya belum, saya minta kepada Pak Sekjen misalnya nanti misalnya listrik ya, listrik ini bulanannya kita berapa? Ya misalnya ini ya, saya kemarin sampaikan itu. Nah setelah kita melakukan penghematan untuk setiap bulannya turun jadi berapa. Nah hal-hal seperti itu bisa jadi ukuran untuk ke depan gitu. Biaya pembelanjaan ATK misalnya sekian setiap tahunnya atau setiap bulannya, apa bisa kita ukur. Kemudian pada bulan yang sama dibanding tahun yang lalu penurunannya seberapa besar gitu. Jadi kita harus bisa mengukur juga gitu. Dan ini semua harus diakui, kita harus sepakat bahwa ini adalah upaya juga untuk membangun kesadaran baru gitu. Ada memang yang tidak mungkin efisien gitu. Ada yang tidak mungkin dihemat gitu, ada gitu. Ya, terutama yang memang berkaitan dengan program-program pro rakyat. Ya, itu aja. Misalnya mengentaskan kemiskinan dari satu sudut pandang bisa jadi dianggap tidak efisien. Tapi ini memang mengatasi masalah kemiskinan kita perlu perlu satu program dengan biaya yang besar gitu. Tapi memang Kemensos juga memang punya speed atau aktivitas yang tinggi ya Gus ya, tambah lagi kalau bisa ada peristiwa segala macam itu kan pasti ada tim-tim yang harus cepat-cepat tanggap dikirim seperti itu. Nah itu juga diantisipasi seperti apa nih Gus? Ya kalau bencana kan itu, kalau bencana ya kita harus ada reaksi cepat kan gitu, dan anggarannya tentu disiapkan yang seperti itu. Tapi itu hanya digunakan jika terjadi kedaruratan. Kalau tidak kedaruratan ya kita tidak bisa gunakan gitu. Hanya pada saat kedaruratan itu bisa kita gunakan. Nah itu yang respon seperti itu ya tetap kita anggarkan gitu. Ya. Berarti hanya khusus operasionalnya saja. Ya operasional yang memang bisa dihemat dan seharusnya memang dihemat gitu. Ya jadi ini sekali lagi kadang kita kurang memahami secara utuh, sepotong-sepotong gitu. Ini yang muncul kemudian pengurangan AC segala macam gitu ya. Dan memang seharusnya dari dulu ya mestinya AC itu ya memang kita mesti memiliki kesadaran harus dimatikan jam berapa mestinya gitu. Tapi ini momentum lah ya, momentum untuk membangun kesadaran baru.